Terima kasih nih Bu Yan mengundang kami di TSMI untuk bersama-sama menyampaikan dua materi sebenarnya ya untuk kami. Yang pertama ini early warning system, dan juga Pak Dewo nantinya adalah mengenai investasi pemerintah tahap kedua. Izin, biasanya kalau pemaparan ini, kalau saya biasanya kalau ada cerita di awal itu akan menarik, selalu saya. Nah, mengapa ini penting, Bapak Ibu semuanya? Saya dikasih waktu hanya 10 menit oleh Bu Yan. Akan kita coba paskan ya, fitkan dengan jatah waktu. Bapak Ibu semuanya, early warning system terkait dengan debitur. Early warning system terkait dengan debitur. Bapak Ibu semuanya, saya mungkin prolog ya. Kami ini memberikan pinjaman kepada debitur, khususnya Pemda dan Buamen dan Pemda. Ya. Dan banyak di Buamen saja itu ada 43 debitur. Terus ada lagi beberapa Buamen yang meminjam kepada pemerintah, ceki Kementerian Keuangan, melalui utang subsidiary loan agreement SLA dan juga RDI. Nah, kami bersepakat di internal dan juga arahan dari teman-teman di DSW membuat semacam sistem atau tool untuk membuat semacam alat tool tadi ya, memprediksi, memforecasting gejala ya, ketidakmampuan bayar dari debitur kami. Mengapa ini penting? Kalau perusahaan itu kalau kita flashback jauh, perusahaan itu sebenarnya sama dengan makhluk hidup sebenarnya. Ada proses kelahiran dan ada proses kematian. Mati itu karena sakit. Manusia itu makhluk hidup karena sakit. Perusahaan juga seperti itu. Perusahaan kalau mati juga sakit dulu. Sakitnya apa? Sakitnya itu salah satunya adalah beban utang yang sangat tinggi. Untuk itulah kami mencoba melihat, karena ini proses utang, semuanya berkait dengan utang, dan itu berbahaya terhadap kelangsungan perusahaan. Kami membuat semua semacam tool untuk memprediksi jangan sampai utang ini menjadi penyakit terus mati. Bangkrut, dalam bahasa kalau perusahaan itu mati bangkrut. Mungkin Pemda agak beda sedikit. Kalau perusahaan itu mati akhirnya bangkrut. Mengapa bangkrut? Karena adanya utang. Itu yang kita coba prediksi. Dari utang yang di sini, kita coba semua tool apa saja indikator dan parameternya. Agar jangan sampai terjadi mati proses. Kita saat dia demam, perusahaan yang demam, saat dia batuk, saat dia muntah darah, kita mesti ini berbahaya. Sebelum terjadi kebangkrutan, ini kita harus lakukan. Banyak perusahaan yang bangkrut karena milik utang. Contoh Batavia Air yang mungkin Bapak Ibu tahu sendiri. Mungkin pernah naik Batavia Air, tapi bangkrut. Faktanya bangkrut. Dua, ada lagi perusahaan jamu. Perusahaan jamu sudah Nyona Menir. Yang mungkin Bapak Ibu pernah menikmati atau mencoba menikmati jamu di Nyona. Sekarang nggak ada lagi. Karena beban utang dan sebagainya. Tapi kebanyakan perusahaan itu bangkrut, mati karena adalah beban utang. Kita buat sistem. Kita buat sebuah tool untuk prediksi agar ini kalau bisa tidak sampai kebangkrutan. Kalau bisa kalau terjadi ya, gejala yang menurun, batuk, muntah darah, kita akan coba menganalisis. Nah, ini yang kita coba buat. Ini yang kita buat Bapak Ibu semuanya. Ini ya, kita akan mencoba menyempurnakan metodologinya sebenarnya, metodologi untuk EWSN. Jadi kami bermacam jurnal yang kami lihat cara untuk membuat early warning system ini. Kalau Bapak Ibu semuanya ya ada yang dari jurnal di accounting research, jurnal apa lagi itu
several operation how to construct early warning system dan seterusnya. Jadi beberapa kita buat metodologi secara ilmiah bagaimana memprediksi kebangkrutan apakah itu Pemda, utang Pemda ataupun juga BUMN. Nah, di tahap ini kami ya Bapak Ibu semuanya sampai dengan bulan April kami coba melaksanakan pengumpulan data dulu, analisis ya, laporan keuangan tahun 2021 ya sebanyak 9 BUMN. Nah, di subditnya Pemda yang mengurus pinjaman Pemda, IPB tempatnya Pak Iman juga telah melakukan lebih kurang 530 Pemda, 530 Pemda dan selanjutnya ada beberapa data lagi ya, LRA, Neraca, PDRB dan masing-masing risiko. Jadi kita kumpulkan data. Karena bagaimanapun hasil dari tool ini ya pasti kita ibaratnya data adalah raw material kita yang akan kita olah. Kita olah menggunakan teknik yang kita bangun bersama antara tempat saya, BUMN dan juga Pemda. Dan hasilnya nanti akan muncul berapa scoringnya. Sekian, ini gejalanya seperti apa. Nah ini Bu Yan-Yan dan Bapak Ibu semuanya, izin saya menyampaikan ini ya, untuk sampai di bulan Mei kita sudah menyempurnakan metodologinya, model ya 90% progresnya, bobotnya mungkin sekitar 25% dari bobot pekerjaan. Selanjutnya baru kita mengumpulkan data. Sebenarnya kita sudah juga mengumpulkan data ya, sambil berjalan di sini sampai September kita rencanakan ini sudah terkumpul, baru membuat modul, baru penyusunan modul di bulan Juni Juli ini, berarti bulan depan ya, bulan depan sama bulan Juli, bobotnya 50 pekerja sampai dengan 15%. Terus ada sosialisasi nantinya, kami akan sosialisasikan mungkin sama dengan Bu Yan-Yan dan tim di sana terkait dengan model EWS ini, hingga akhirnya kami menyampaikan kepada pimpinan rekomendasi EWS ini, nilainya di mana, perusahaan mana yang mungkin tidak memiliki kemampuan bayar atas utangnya. Mungkin ya kita berharap jangan sampai terjadi kebangkrutan, BUMN dan lain sebagainya. Ini yang harus kita. Kemudian kita bisa mengambil langkah rekomendasi pada pimpinan, ini perusahaan ini bagus, sehat, jelek atau tidak. Mungkin demikian Bu Yeyen, Pak Yogi dan teman-teman semua, karena saya dibatasi waktu hanya 10 menit. Karena masih ada partner saya, Pak Dewo, yang akan menyampaikan yang. Terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan Pak. Baik, saya Junaidi dari KPN Tanjung Selor. Ya, silakan Pak Junaidi. Pertama terkait dengan early warning system ya. Itu apakah ada langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bayar debitur ya, yang setelah dilakukan analisa risiko ternyata dia masuk dalam kategori kurang mampu atau kurang mampu untuk membayar gitu ya, atau belum dapat untuk memenuhi kewajibannya. Jadi apakah analisa itu hanya sebatas untuk mengetahui itu atau ada langkah-langkah semacam pembinaan gitu untuk menaik kelaskan si debitur tadi gitu. Itu yang pertama terkait IWS. Siap hadir atau saya jawab aja dulu nggak apa-apa. Oke deh, Mas. silakan Mangga Sok. Terima kasih Pak Junaidi ya. Jadi kalau untuk EWS sendiri Pak Jun, ini kan kita tuh di sini posisinya pemerintah diwakili CQ Direktorat SM itu sebagai kreditor. Jadi kita yang memberikan mengusahakan ya pemberian pinjaman SLA dan RDI gitu, pinjaman luar negeri. Nah, di sini apakah ada langkah pembinaan untuk kalau ada yang misalnya nanti hasilnya ternyata kualitas piutangnya itu adalah macet gitu kan atau tidak lancar. Nah, di sini kita memang fungsinya bukan di situ karena untuk misalnya untuk BUMN itu akan ada Kementerian BUMN ya yang akan mengelola atau mengatur dan memonitor kinerja para BUMN. Nah, di sini tugas kita apa? Jadi kita tadi sebagai langkah deteksi dini, kalau sekiranya BUMN ini kinerjanya buruk dan semakin menurun dan kemungkinan dia tidak mampu untuk membayar utangnya, ya maka kita akan melakukan restrukturisasi pinjaman. Gitu sih langkah dari kita gitu, Pak Junaidi. Itu bentuknya restrukturisasi pinjamannya, nanti kita bisa melakukan ada yang namanya rescheduling atau penjadwalan kembali utang-utangnya dengan waktu sampai 20 tahun untuk jangka waktu pembayarannya. Atau kita bisa juga melakukan ada perubahan persyaratan
Misalnya, tingkat bunganya disesuaikan gitu untuk, kalau misalnya sudah lunas tuh pembayaran pinjaman kalendernya. Atau kita juga bisa, ada yang namanya debt to asset swap, ditukar dengan aset yang sudah ada, tapi itu ada mekanisme sendiri ya untuk penilaian aset yang bisa ditukar dengan utangnya, kemudian ada PMN, dan yang terakhir itu bahkan sampai ada penghapusan. Gitu kira-kira Pak Jun. Jadi langkah dari kita adalah kita akan melakukan restrukturisasi jika kondisi keuangannya itu dinyatakan, buruk atau kurang baik. Hmm. Termasuk ini nggak Pak, atau memberikan rekomendasi kepada Kemen BUMN tadi ya untuk melakukan pembinaan ke BUMN yang bersangkutan? Oh, kalau setahu saya, kalau pembinaan itu sudah dilakukan secara rutin di Kementerian BUMN. Jadi Nggak, nanti ketika kita akan kita kalau peranan kita Kementerian BUMN adalah kita nanti waktu melakukan restruk, kita akan minta mereka juga untuk ngecek dan kita minta rekomendasi nih dari Kementerian BUMN. Setuju nggak kalau nanti perusahaan ini direstruk? Gitu, Pak Jun. Jadi artinya ketika sudah dilakukan analisa gitu, analisa risiko ternyata kondisinya kurang bagus lah istilahnya gitu ya. Itu tidak lantas mengeluarkan sebuah rekomendasi kepada Kemen BUMN untuk melakukan pembinaan, nggak juga gitu ya? Belum sih, yang pasti belum kalau ya? di internal kita dulu kita akan melakukan monitoring dulu pastinya, monef, on Oke. desk, on site gitu kan. Kemudian nanti jika memang dirasa kondisinya udah nggak bisa itu baru kita akan minta si BUMN tersebut untuk melakukan, permohonan restrukturisasi pinjamannya, gitu. Baik. Terima kasih Mbak. Sip, Oke, sama-sama. terima kasih nggih Mbak Rida. Apakah suatu saat EWS akan jadi tools pengambilan keputusan dalam arti pejabat kita hanya akan harus mengikuti rekomendasi EWS? Baik, terima kasih Mas Yogi. Jadi ke depannya memang si EWS ini bisa menjadi salah satu tools untuk pengambilan keputusan, pimpinan. Tapi nggak harus ya, karena nanti banyak faktor atau banyak, kebijakan lainnya yang bisa menjadi dasar pimpinan dalam pengambilan keputusan. Gitu aja sih Mas Yogi. Oke, terima kasih Mbak Rida. Siap, Singkat, padat, dan sama-sama. jelas ya.